kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Oke, sudah pada makan siang? Sudah ya. Oke, alhamdulillah tugas Bapak berkurang. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga teman-teman bisa mengikuti, bisa menghadiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Kemudian juga kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada pertemuan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu yang lalu pada mata kuliah model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Kita mulai, tentu kita harus semangat mengikuti pembelajaran. Maka dari itu silahkan teman-teman berdiri ya, semua berdiri. Kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kita semangat untuk mengikuti pergaulan kita dari awal sampai akhir. Oke. Kita akan senam anak Indonesia ya. Ayo diikuti. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, kakinya mana? Kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran Beyond Center and Circle Tie atau yang disingkat dengan BCCT. Lanjut, ini yang perlu teman-teman catat bahwa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah teman-teman mampu mengaplikasikan model pembelajaran BCCT pada pendidikan anak usia dini. Baik itu secara berkelompok, dengan teliti, dengan kritis, tentu dengan disertai kepercayaan diri yang tinggi. Jadi seperti itu, ini bekal Anda setelah Anda lulus di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di IAIN Metro. Indikatornya ada 2. Jadi indikator yang pertama itu adalah teman-teman itu sudah mampu menguasai konsep model pembelajaran BCCT. Jadi setelah pembelajaran kita selesai, pembelajaran dianggap berhasil ketika teman-teman sudah menguasai konsep maupun implementasi dari model BCCT itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik nanti, teman-teman dapat merancang permainan yang dapat menstimulasi perkembangan anak usia dini. Jadi ada permainan-permainan yang nanti teman-teman desain sendiri, buat sendiri,
Ini sangat bermanfaat bagi Anda ketika Anda menjadi guru nantinya. Seperti apa sih permainan-permainan yang dapat menstimulasi perkembangan anak usia dini? Nah, ini yang harus teman-teman pahami karena ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut. Pokok bahasan. Pokok bahasan ada 4. Yang pertama yaitu tentu kita akan belajar apa sih BCCT itu, Bayang Center and Circle Time itu, secara konsep, pengertian. Kemudian menurut teorinya seperti apa, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Kemudian yang ketiga ada prosesnya, 4 lingkungan main BCCT di dalam pelaksanaannya. Jadi nanti ini kita akan pahami. Kalau dalam bahasa model pembelajaran itu adalah sintaks. Jadi langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti apa langkah yang pertama sampai langkah yang terakhirnya ya. Jadi sintaks pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis sentra. Nah, jadi jenis-jenis sentra ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang umum diterapkan di Indonesia seperti apa sih sentra itu? Ada berapa sih yang teman-teman pernah temui di sekolah? Sementara menurut ahli ada berapa sih sentra yang harus kita terapkan pada pendidikan anak usia dini? Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah pernah mendengar istilah model pembelajaran BCCT? Silakan. Ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca buku tentang model pembelajaran BCCT? Silakan. Belum pernah? Sudah. Apa? Jadi untuk pembelajaran BCCT itu pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Oke. Biasanya dituntut untuk kreatif dan juga aktif. Oke, jadi kata kuncinya ada 2. Ada sentra dan lingkaran. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke. Jadi sebelum kita bahas apa sih BCCT itu, tadi sudah kita mendapatkan gambaran. Oh, ternyata kata kunci dari BCCT itu, model Bayang Center and Circle Time itu ada 2, itu sentra dan lingkaran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan apa sih model itu, kita lihat video ini terlebih dahulu. Yang silakan amati. Setelah Anda mengamati video tayangkan tadi, siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan. Terkait video di atas, bahwasannya terdapat beberapa kegiatan yaitu proses pembelajaran, kegiatan restricting, dan kegiatan bermain. Oke, kita masuk kepada pengertian. Istilah BCCT itu lebih dikenal dengan istilah sentra atau lingkaran ya. Jadi sama. Jadi sentra, lingkaran, sudut, area itu sama. Pelaksanaannya anak dituntut untuk aktif, kreatif di dalam sentra-sentra yang telah disiapkan oleh gurunya. Jadi kalau teman-teman di luar nanti mendengarkan, oh di lembaga kami menerapkan sentra Pak, oh di lembaga kami menerapkan sudut misalnya, itu sama saja. Jadi itu menerapkan model pembelajaran di BCCT atau Bayang Center and Circle Time. Nah, sedikit saya membahas kapan sih BCCT ini dimulai. Itu kurang lebih dari 35 tahun yang lalu. Pertama kalinya dilaksanakan di Amerika Serikat, di Florida. Kemudian pada tahun 2004 baru masuk ke Indonesia, diadopsi oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dijadikanlah salah satu model pembelajaran yang harus diterapkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Sekarang kita akan masuk pada 4 pijakan main. Nah, jadi 4 pijakan main yang dimaksud di sini, ini adalah tahapan pembelajaran pada model BCCT. Yang pertama ada pijakan lingkungan main, kemudian yang kedua pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Yuk,
Kebijakan lingkungan main, apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama adalah merancang lingkungan, menyediakan berbagai bahan untuk mendukung permainan. Jadi ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Seperti Bapak menyiapkan sentra pasir, kemudian ada nanti sentra balok. Nah ini kan tadi Bapak siapkan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, pijakan lingkungan sebelum main. Di sini kegiatannya kegiatan pembuka. Nah, biasanya di kegiatan ini diminta untuk duduk melingkar, kemudian guru berada di tengah anak atau di antara anak. Nah biasanya di sini guru sudah mulai menanyakan kabar anak, mengucapkan salam. Kemudian juga di kegiatan ini guru menjelaskan tema apa yang akan diajarkan pada hari tersebut. Oke, lanjut. Kegiatan selama main ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah anak bermain. Nah, jadi nanti ketika anak misalnya di sentra pasir, kemudian di sentra balok, tentu guru mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh siswanya, kemudian menanyakan apakah siswanya sudah sesuai menjalankan atau sudah sesuai melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sentra tersebut. Jadi ini lebih kepada proses pembelajarannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pijakan setelah main. Nah di sini kegiatannya setelah permainan selesai. Jadi setelah permainan selesai itu kita sebagai guru harus membiasakan anak untuk disiplin, bertanggung jawab untuk apa? Untuk membereskan alat-alat permainan yang telah digunakan. Kemudian juga biasanya setelah anak-anak membereskan, guru melakukan tanya jawab, recalling kepada anak, tujuannya apa? Agar melatih anak untuk mengingat dan mengungkapkan pendapat-pendapat atau gagasan yang telah dipelajari pada kegiatan main. Oke, nah jenis-jenis sentra. Nah, di sini ada 11 sentra. Ada sentra balok, ada drama, ada toys, ya ini permainan dan bermain, ada art, ada seni, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada discovery, kemudian ada pasir dan air, kemudian ada musik and movement, musik dan gerak, kemudian ada memasak, komputer dan outdoor. Itulah jenis-jenis sentra yang harus kita terapkan pada pendidikan anak usia dini. Nah, jadi teman-teman di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Yang pertama di kelompok sentra pasir, kemudian yang kedua di kelompok sentra balok. Tugasnya adalah teman-teman merancang permainan apa yang kiranya dapat menstimulasi perkembangan anak usia dini pada sentra tersebut. Begitupun di sentra balok. Nah, jadi nanti teman-teman, Pak, saya misalnya di sentra pasir ingin merancang permainan geometri misalnya. Nanti alasannya apa memilih, kemudian tujuannya apa. Nah, nanti diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nanti hasilnya dipaparkan ke teman kelompok yang lain. Oke, silakan dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman ya. Karena waktu kita sudah selesai dalam diskusi kelompok, maka saya memberikan kesempatan pertama kepada kelompok sentra pasir untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompoknya untuk jelaskan kepada teman yang mengerjakan sentra balok. Ya, oke, silakan dijelaskan ke temannya. Jadi tujuannya itu yaitu yang pertama melatih kemampuan motorik anak. Motorik anak ya. Dengan cara menggerakkan seperti memindahkan pasir dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Cetakan ya. Mencetak harus ini gitu. Terus juga bermain menggunakan skop. Nih, skopnya seperti ini. Oke. Skop. Oke. Juga mengasah keterampilan dalam menggerakkan tubuh. Jadi anak kan bisa bergerak tangannya seperti kayak tadi memasukin cetak terus. Oke ya. Terus. Yang kedua yaitu melatih kemampuan sensori anak. Jadi dengan bermain pasir punya manfaat kepada anak-anak untuk belajar tentang perbedaan dan tekstur dan melatih indera perabanya. Jadi anak kan akan merasakan tekstur tanah seperti ini, pasir seperti ini. Iya. Saat membentuk sesuatu dengan pasir dan air, anak akan merasakan perbedaan tekstur yang dihasilkan dari pasir yang dicampur dengan bahan lainnya. Oke. Yang ketiga yaitu melatih konsentrasi anak. Jadi anak tentunya memiliki gambaran atas
bentuk hewan yang sudah dibuat. Dengan menggunakan pasir tersebut, anak mulai dari menyentuh, menambahkan sampai menumpuk pasir secara tak sadar, anak telah dibuat fokus untuk mengerjakannya sampai selesai. Oke, ada konsentrasi berarti ya? Iya, Oke. Pak. Oke, cukup ya? Oke, kelompok balok, ada pertanyaan? Silahkan. Apa yang ingin ditanyakan terkait dengan sentra pasir, dari caranya, pelaksanaannya, kemudian tujuannya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Mungkin juga bisa menambahkan ya. Silakan, sentra balok. Oke, silakan. Pak, izin bertanya. Mhm. Kira-kira untuk anak usia 2 sampai 3 tahun kan itu aktif-aktifnya Pak, maksudnya apapun yang enggak itu dimakan. Nah, kira-kira kalau misalkan anak itu melakukan hal itu, kita sebagai guru tuh harus bagaimana? Oke, silakan. Kelompok sentra pasir menjawab. Takutnya ini berbahaya kepada anak. Oke, di usia 2 sampai 3 tahun. Silakan. Nah, jadi itu kan kalau untuk usia 2 sampai 3 tahun itu kan maksudnya kelas cover ya kalau bermain. Nah, jadi gimana caranya ketika anak itu bermain di sentra pasir ini, sebagai guru juga harus memperhatikan nah pasir ini tuh kayak bersih, terus didampingin. Karena kan anak-anak kadang suka kayak diambil atau dimakan gitu. Nah, jadi kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, iya. Itulah fungsi dari pembelajaran di CCT ya. Jadi melingkar, nanti guru akan mengawasi setiap proses kegiatan pembelajaran yang ada di sentra tersebut. Bahkan kalau di sekolah-sekolah besar itu, jadi satu sentra itu diawasi oleh 2 guru untuk memastikan tadi supaya anak bermain itu secara aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tepuk tangan ya untuk kita semua. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Siapa yang masih mengingat apa pengertian di CCT tadi? Oke, silakan. Jadi di CCT itu pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Oke, berbasis sentra dan lingkaran. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran di CCT itu? Ayo, silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Jadi tujuan dari CCT itu anak dituntut aktif dan kreatif. Dituntut aktif dan kreatif di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Tujuan dari PCCT ya Pak. Mhm. Anak mengembangkan beberapa 6 aspek dan berdasarkan dan realita yang ada di PCCT. Oke, tepuk tangan. Oke, yang terakhir sebelum kita mengakhiri perkuliahan, tadi teman-teman sudah menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan, kemudian menjelaskan tempat kegiatan main. Saya anggap teman-teman sudah memahami apa model pembelajaran di sini, baik secara konsep maupun secara implementasinya. Karena tadi kita sudah praktek langsung implementasinya, permainannya seperti apa ya di sentra pasir dan sentra balok. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ini project. Tugasnya yaitu, silahkan dicatat, membuat rancangan permainan pada sentra yang belum kita bahas pada hari ini. Jadi kan ada 11 sentra. Ya, silahkan dipilih satu sentra di kelompok 1 dan satu sentra di kelompok 2. Oke, ada pertanyaan dari tugas tersebut? Paham ya? Oke, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya memohon maaf pada teman-teman. Mungkin ada salah kata, tindakan selama proses pembelajaran, tolong dimaafkan. Kemudian kita juga berharap bahwa apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, mari kita
menutup perkuliahan kita ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.